pertandingan babak kedua full base sudah akan segera dimulai. Untuk penjagaan awal dilakukan oleh Raja Raung Jambiarum. BSTV mengatur serangan. Dua personil sudah masuk di pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 44 dan bekerjasama dengan nomor punggung 6. Lepas satu personil yaitu nomor punggung 88. Rupa-rupanya selang beberapa menit saja kembali penjaga Lesmen 2 dapat meringkus salah satu personil dari BSTV, sehingga penjagaan kembali dikuasai oleh BSTV Grojogan. Baik, ya saudara-saudara, ya nampaknya sekarang BSTV akan menjaga Lesmen dan juga Raja yang akan mengatur serangan. Apakah personil dari Raja Raung nomor punggung 12 lepas dari pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BSTV. Kembali nomor punggung 4 mencoba kembali di sana saudara-saudara. Itu masih Lesmen yang dikuasai oleh pemain-pemain dari BSTV di sana. Terjadi saudara-saudara, masih kita untuk dilakukan. Namun sayang sekali serang jagung ini saudara-saudara kurang cermat sehingga dapat dijangkau dengan penjaga Lesmen nomor 2. Dengan demikian saudara-saudara, gagal serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Baik, kita jaga kembali dilakukan oleh Raja Raung Jambiarum. Rupa-rupanya satu personil sudah dapat melepaskan diri dari pertahanan depan. Disusul kembali nomor punggung 44 masuk bekerja sama dengan nomor punggung 55. Nomor punggung 6 dan nomor punggung 44 sudah dapat menyusul satu rekannya yang sudah menunggu di pertahanan belakang. Disusul kembali nomor punggung 88 masih berada di pertahanan depan. Nomor punggung 10 sudah dapat melepaskan diri di sana. Rupa-rupanya di pertahanan belakang sudah terjadi 1 lawan 1. Akankah terjadi adu lesek? Rupa-rupanya sang wasit dapat menganulir permainan ini karena sang penjaga Lesmen depan terlalu jauh meninggalkan garis pembatas, sehingga permainan dapat di-replay kembali. Kembali sambaran dilakukan oleh penjaga poros tengah terhadap personil dari BSTV, sehingga penjagaan kembali dilakukan oleh BSTV Grojogan. Baik saudara-saudara, ya nampaknya sekarang BSTV akan menjaga Lesmen dan Raja Raung akan mengatur serangan kembali. Dua personil telah masuk ke babak yang pertama. Ada nomor punggung 12 kerjasama dengan rekannya nomor punggung 15. Mencoba kembali di sana, datang lagi nomor punggung 4. Mencoba serangan-serangan yang dilakukan. Lepas saja dua personil sekaligus di sana, namun sayang sekali wasit Hurut membunyikan kulitnya. Terjadi dapat dijatuh dengan penjaga Lesmen nomor 2. Dengan demikian gagal serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Baik, masih Raja Raung menjaga Lesmen di sana. BSTV mengatur serangan. Masuk nomor punggung 44 bekerjasama dengan nomor punggung 55. Lepas dua personil dari pertahanan depan. Disusul kembali nomor punggung 6. Berada di pertahanan kotak nomor 1 menyusul nomor punggung 10, sehingga di pertahanan kotak nomor 1 ada dua personil yang sudah mengambil ancang-ancang di sana. Kembali nomor punggung 11 sudah dapat melepaskan diri dari pertahanan depan. Dibiarkan begitu saja satu personil dari BSTV yaitu nomor punggung 88, sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Ya, sudah mulai melakukan gerak itu di pertahanan belakang. Pertahanan yang cukup ketat sekali. Rupa-rupanya sambaran kembali dilakukan oleh penjaga poros 2 terhadap personil dari BSTV, sehingga tukar jaga kembali dilakukan oleh BSTV Grojogan. Oh, baik sekali saudara-saudara. BSTV sekarang akan menjaga Lesmen dan juga Raja Raung akan mengatur serangan. Dan nomor punggung 12 kerjasama dengan rekannya nomor punggung 15. Oh, mencoba nomor punggung 18. Oh, lepas saja dari kotak yang pertama. Datang lagi nomor punggung 9 mencoba. Oh, namun terjadi bergoyang-goyang. Oh, nomor punggung 7 sekarang lepas dari pertahanan yang pertama. Namun apa yang terjadi? Yasin Haja membunyikan bolanya terjadi. Penjaga Lesmen nomor 3 terlalu keluar dari sarangnya sehingga dapat dianulir oleh Haja. Ya, kembali di sana saudara. Nomor punggung 15 sekarang mencoba kembali di sana melepaskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Raja Raung ini saudara. Terjadilah di sana di belakang ini 1 lawan 1 melakukan segu-segu. Mampukah di sana menimbulkan diri melakukan segu-segu di sana? Terjadi di sana. Oh, mencoba serbu gabung ini saudara. Nomor punggung 4 terjadi. Oh, satu personil di sana lepas dari pertahanan yang terjadi ini saudara. Kembali di sana. Pertahanan belakang dipenuhi oleh pemain-pemain dari Raja Raung. Kembali lepas dari pertahanan yang paling belakang. Di sana sudah sampai kotak lampu kuning saudara. Sebentar lagi akan masuk ke kotak lampu merah. Mampukah di sana dari BSTV ini memotong serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Dengan demikian di sana nomor punggung 18 mencoba kembali di sana melepaskan diri dari benteng pertahanan belakang dari tim BSTV. Dengan demikian saudara-saudara, namun apa yang terjadi di sana tidak mau. Satu personil serang ikan ini lepas dari pertahanan yang paling belakang. Kembali di sana nomor punggung 9 mencoba untuk melepaskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh BSTV ini.
namun terjadi di sana saudara-saudara kembali 3 personel dari Raja Raung yang terjadi di sana masih kita dilakukan oleh Raja Raung ini menghentikan di sana Raja Raung melepaskan diri dari benteng pertahanan atau dari DSTV bisa muatan serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Lalu terjadi 1 personel nomor punggung 12 kerjasama dengan rekannya nomor punggung 18. Demikian saudara-saudara, dan kita nomor punggung 18 ini melakukan seju-seju melepaskan diri dari benteng kotak lampu merah menuju kotak lampu hijau. 1 pemain pun di sana saudara-saudara, namun melihat rekannya sedang berdiri bebas untuk melepaskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Raja Raung. Mencoba kembali di sana nomor punggung. Namun apa yang terjadi kembali saudara-saudara, wasit membunyikan golnya terjadi di sana. Dianulir oleh wasit kembali di sana. Dia personil kembali di sana memaksa untuk melepaskan diri dari benteng pertahanan belakang. Dengan demikian saudara-saudara tetap dijaga dalam pertahanan paling belakang. Gagal serangan-serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Baik, kita jaga kembali dilakukan oleh Raja Raung Jambearum. BSTV Gerujukan mengatur serangan. Rupa-rupanya 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 44 bekerjasama dengan nomor punggung 55. Otak-atik berada di pertahanan kotak nomor 1 personil kembali lepas dari pertahanan depan, disusul kembali nomor punggung 44, masuk kembali nomor punggung 10 bekerjasama dengan nomor punggung 11 di sana, masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV, namun masih belum berhasil usaha yang dilancarkan. Kembali 1 personil dari BSTV dapat melepaskan diri dari pertahanan depan, sehingga di pertahanan depan hanya tersisa 1 personil. Di pertahanan belakang sudah terjadi 1 lawan 1. Akankah terjadi adu lesing di pertahanan belakang? Sudah mulai melakukan gerak tipu di sana, namun masih belum berhasil usaha yang dilancarkan. Rupa-rupanya sentuhan manis kembali dilakukan oleh penjaga lesmen 5 terhadap personil dari BSTV, sehingga penjagaan kembali dikuasai oleh BSTV Gerujukan. Pertandingan gerak tipu telah berjalan kira-kira 5 menit di babak yang kedua maksudnya. Dengan demikian kedudukan tidak berubah, tetap 2-2. Serangan sudah dilakukan oleh Raja Raung nomor punggung 12 lepas dari pertahanan. Datang lagi nomor punggung 4 untuk coba melakukan terobosan. 4 personel berhamburan ke belakang. Pandangan mata menatap ke belakang. Sekarang pertahanan belakang dipenuhi oleh Raja Raung. Apa yang terjadi Raja Raung? Rupa-rupanya Raja Raung ingin mencetak gol kembali. Ya, datang 1 personel berhasil menempati lampu kuning. Sangat cepat sekali serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Raja Raung memaksa langsung melakukan gerak tipu. Terjadi perebutan di tengah lapangan 1 lawan 1. Asal jalan, asal lebutan. Kotak akhir benteng pertahanan CBSTV. Saking kerasnya serangan yang dilakukan oleh Raja Raung. Lepaskan kekuatan kamu Raja Raung. Lepaskan kekuatan kamu Raja Raung. BSTV dari Gerujukan tidak akan mundur, tetap berusaha akan memotong serangan kamu Raja Raung. Raja Raung mau coba melakukan terobosan, tetapi gagal di belakang. Itu terjaga kembali dilakukan oleh Raja Raung Jambearum. BSTV Gerujukan mengatur serangan. Rupa-rupanya 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 8 bekerjasama dengan nomor punggung 55. 1 personil dari pertahanan depan, disusul kembali nomor punggung 44, masih mengambil ancang-ancang di sana, mencoba untuk membongkar. 1, 2, 3, 4 personil berhamburan menuju pertahanan belakang, sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Akankah terjadi adu lesing? Kata masih menunggu 2 rekannya yang masih berada di pertahanan kotak nomor 1. Rupa-rupanya 2 personil sudah mulai berhamburan. Sambaran kembali dilakukan oleh penjaga lesmen belakang terhadap personil dari BSTV, sehingga penjagaan kembali dikuasai oleh BSTV Gerujukan. Akhirnya BSTV Gerujukan menjaga lesmen. 2 personil berdiri bebas di tengah lapangan. Kali ini serangan dilakukan oleh Raja Raung nomor punggung 18 bersama dengan nomor punggung 15, dapat menari-nari bergoyang-goyang. Benteng pertahanan sangat tangguh sekali, sepertinya berlapis baja, tidak mudah diterobos oleh Raja Raung. Uji coba nomor punggung 15 Raja Raung, akhirnya gagal lagi serangan Raja Raung, jatuh di pertahanan tengah. Kembali serangan dikuasai oleh BSTV Gerujukan. Raja Raung kembali menjaga lesmen. Rupa-rupanya personil dari maksudkan BSTV sudah dapat melepaskan diri dari pertahanan kotak nomor 1, disusul kembali nomor punggung 44.
bekerja sama dengan nomor punggung 11 di sana. Otak-atik kembali nomor punggung 8 dapat menyusul satu rekannya yang sudah menunggu di pertahanan belakang, masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV. Rupa-rupanya nomor punggung 44 sudah dapat melepaskan diri dari pertahanan kotak nomor 1, masih mencoba dan terus mencoba untuk menerobos pertahanan dari Raja Raung. Kembali wasit dapat menganulir permainan ini karena sang penjaga poros tengah dapat meringkus salah satu personil dari BSTV sehingga permainan dapat di replay kembali. Ya, rupa-rupanya dua personil masih berada di pertahanan depan, masih mengambil ancang-ancang namun masih belum berhasil. Usaha yang dilancarkan oleh BSTV, kembali BSTV dapat melepaskan diri di sana. Sang kapten memilih untuk memperketat pertahanan di kotak nomor 3 karena personil dari BSTV sudah mulai berhamburan. Sambaran begitu keras kembali dilakukan oleh penjaga poros tengah terhadap personil dari BSTV sehingga tukar jaga kembali dilakukan oleh BSTV Gerujukan. Bagus sekali serangan yang dilakukan oleh BSTV Gerujukan, tetapi ada satu pemain terlalu emosional, kurang perhitungan, kurang berhati-hati sehingga terjadi kegagalan dapat dipertimbangkan oleh pertahanan tengah. Nomor punggung 12 dari Raja Raung, dari Jambiarung, nomor punggung 18 kerjasama dengan nomor punggung. Bagus sekali pertahanan depan, berani sekali menyebar jarak jauh, ternyata berhasil. Ya, apa yang terjadi menurut hasil keputusan wasit, rupanya pertandingan dapat dianulir oleh wasit karena penjagalan terlalu keras. Ya, serangan tetap dilakukan oleh Raja Raung. Benteng pertahanan depan mudah diteror oleh lawannya, terjadi pintu terbuka lebar-lebar sekaligus 3 personil lepas dari pertahanan. Pandangan mata menatap ke belakang. Sekarang pertahanan belakang sudah dipenuhi oleh Raja Raung. Raja Raung tidak putus asa, memaksa Raja Raung langsung melakukan gerak tempo. Terjadi perebutan di belakang seorang penonton. Bahaya sekali serangan si Raja Raung, sangat cepat sekali. Rupa-rupanya si Raja Raung dari Jambiarung ingin mencetak gol kembali saudara-saudara sekalian. Ya, namun di depan ada 2 personil nomor punggung 7 seorang gol. Wah, hingga lepas nomor punggung 7 dari Raja Raung itu coba melakukan terobosan, ternyata gagal lagi. Baik, kita jaga kembali dilakukan oleh Raja Raung Jambiarung. BSTV Gerujukan mengatur serangan. Ya, 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1, yaitu nomor punggung 55 bekerja sama dengan nomor punggung 88. Otak-atik di sana mencoba membongkar. Rupa-rupanya 1 personil dari BSTV dapat melepaskan diri dari pertahanan depan, masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV, namun masih belum berhasil usaha yang dilancarkan oleh BSTV karena begitu ketatnya. Rupa-rupanya sang penjaga poros tengah kembali dapat dianulir oleh wasit karena terlalu jauh meninggalkan garis pembatas sehingga permainan dapat di replay kembali. Ya, personil dari BSTV sudah mulai berhamburan menuju pertahanan belakang sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Rupa-rupanya sang penjaga poros tengah sudah mulai turun berada di pertahanan kotak nomor 2 untuk memperketat pertahanan di lini tengah. Serangan demi serangan kembali dilakukan oleh BSTV. Mampukah BSTV ini menerobos pertahanan dari Raja Raung yang begitu ampuhnya? Masih mengambil ancang-ancang 4 personil. Rupa-rupanya sang kapten kembali memilih untuk memperketat pertahanan di kotak nomor 1. 1 personil dari BSTV sudah mulai menuju pertahanan depan dengan sangat santainya, mampu melewati 4 penjagaan sekaligus sehingga di pertahanan belakang sudah mulai melakukan grafiku. Mampukah BSTV ini memberikan gol ketiganya? Kita saksikan bersama-sama di sana. Masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV. Rupa-rupanya sang penjaga poros tengah dapat meringkus salah satu personil dari BSTV sehingga gagal serangan yang sudah dibangun oleh BSTV Gerujukan. Hampir saja menjadi gol serangan yang dilakukan oleh BSTV, tetapi ada 1 pemain yang berhati-hati sehingga terjadi kegagalan dapat disentuh manis oleh pertahanan depan. Kali ini serangan sudah dilakukan oleh Raja Raung, namun di sana samping kiri ada 2 personil. Uji coba masuk kamar 1 tanpa permisi dapat menggentur pertahanan dia. Pertahanan
2 dari PSTV harus berhati-hati. Ada tamu 2 personel dari Raja Raung. Nomor punggung 9 kerjasama nomor punggung 12. Benteng pertahanan sangat tangguh sekali, menutup pintu sangat lengket sekali. Tidak mudah diterobos oleh si Raja Raung. Raja Raung, Raja Raung. Hampir saja Raja Raung berhasil mencuri pintu, tetapi gagal lagi si Raja Raung. Baik, kembali kita jaga dilakukan oleh Raja Raung Jambearum. PSTV Gerujukan mengatur serangan. 1 personil lepas dari pertahanan depan. Masih mengambil ancang-ancang personil dari PSTV, disusul kembali nomor punggung 10 bekerjasama dengan nomor punggung 88. Otak-atik berada di pertahanan kotak nomor 1. Rupa-rupanya 1, 2, 3 personil lepas dari pertahanan depan, sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Akankah terjadi adu lesek ataukah masih menunggu 2 rekannya yang masih tertahan berada di kotak nomor 1? Kita saksikan bersama-sama. Rupa-rupanya masih menunggu 2 rekannya yang tertahan, masih mengambil ancang-ancang 2 personil dari BSTV, lepas 1 personil yaitu nomor punggung 10 dari pertahanan depan, sehingga di pertahanan belakang sudah mulai terjadi gemburan. 1 personil yaitu nomor punggung 55 dari BSTV rupa-rupanya sudah memasuki pertahanan kotak nomor 3, masih mengambil ancang-ancang di sana, disusul kembali 1 personil dari BSTV yaitu nomor punggung 8, masih mencoba dan terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari Raja Raung. Rupa-rupanya kembali 1 personil dari BSTV dapat melepaskan diri yaitu nomor punggung 6, sudah dapat menyusul rekan-rekannya di pertahanan depan. Pertahanan belakang sudah mulai terobrak-abrik, serangan demi serangan sudah mulai dilakukan oleh BSTV. Rupa-rupanya 2 personil dari BSTV sudah memasuki pertahanan depan. Mampukah membongkar pertahanan dari Raja Raung? Pertahanan yang begitu ketat sekali sehingga tidak mudah bagi BSTV untuk melepaskan diri dari pertahanan yang sudah dilancarkan oleh Raja Raung. Rupa-rupanya wasit dapat menganulir permainan ini. Ternyata di pertahanan belakang salah 1 personil dari BSTV keluar dari lane lapangan, sehingga permainan dapat dikuasai kembali. Penjagaan dilakukan oleh BSTV Gerujukan. Akhirnya PSTV Gerujukan berdiri bebas di tengah lapangan. Kali ini serangan sudah dilakukan oleh si Raja Raung. Nomor punggung 15 kerjasama dengan rekannya berusaha melakukan terobosan ke belakang. Namun di depan ada 1, 2, 5 personil lawan 1. Benteng pertahanan depan sambil menari-nari bergoyang-goyang. Akhirnya nomor punggung 12 Uji coba masuk kamar 1. Uji coba melakukan terobosan. Apa yang terjadi menurut hasil keputusan wasit? Rupa-rupanya gagal lagi serangan yang dilakukan oleh si Raja Raung. Kembali penjagaan masih dikuasai oleh Raja Raung. BSTV kembali mengatur serangan. Ya, 2 personil sudah memasuki pertahanan kotak nomor 1. Otak-atik di sana mencoba untuk membongkar. Rupa-rupanya 2 personil dapat melepaskan diri dari pertahanan depan. Masih mencoba dan terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari Raja Raung. Ya, masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV, namun masih belum berhasil. Kembali 1 personil nomor punggung 6 dapat melepaskan diri dari pertahanan depan. Masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV. Tidak mudah untuk menerobos pertahanan dari Raja Raung. Dilepaskan begitu saja 1 personil yaitu nomor punggung 11 dari pertahanan depan, sehingga di pertahanan belakang terjadi 1 lawan 1. Rupa-rupanya tidak terjadi adu lesek di pertahanan belakang. Masih menunggu 2 rekannya yang tertahan. Kembali 1 personil dapat melepaskan diri di sana. Rupa-rupanya sang kapten memilih untuk bergeser 1 kotak untuk memperketat pertahanan di lini tengah. Serangan kembali dilancarkan oleh BSTV Gerujukan. Masih mengambil ancang-ancang personil dari BSTV yaitu nomor punggung 88 kembali dapat melepaskan diri di sana. Cukup berbahaya sekali. BSTV Gerujukan sudah mulai berhamburan di pertahanan belakang. Serangan demi serangan kembali dilakukan oleh BSTV. Rupa-rupanya wasit dapat menganulir permainan ini karena terlalu jauh meninggalkan garis pembatas, sehingga permainan dapat di-replay kembali. Ya, rupa-rupanya personil dari BSTV masih mengambil ancang-ancang di pertahanan belakang, masih mencoba dan terus mencoba. Kembali nomor punggung 16 dapat melepaskan diri di sana. Sambaran kembali dilakukan oleh penjaga poros 2 terhadap personil dari BSTV, sehingga gagal serangan yang sudah dilancarkan oleh BSTV Gerujukan. Bagus sekali serangan yang dilakukan oleh BSTV karena ada 1 pemain nomor punggung 10 terlalu emosional, kurang perhitungan.
sehingga terjadi kegagalan karena menghantam pertahanan Raja Raung. Kali ini serangan sudah dilakukan oleh Raja Raung, nomor punggung 4 kerjasama dengan nomor punggung 3 saya kecil mengel nomor punggung 3 Raja Raung. Dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi? Wasit sudah memenangkan peluit panjangnya, pertanda pertandingan sudah berakhir di babak yang kedua.